Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Semesta dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial untuk tugas pengayaan sosiologi. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Pada dasarnya, perubahan merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat disebut perubahan sosial, yaitu gejala umum yang terjadi sepanjang masa pada setiap masyarakat. Perubahan sosial dapat berupa kemajuan, progres, atau kemunduran, regres. Ini ada alasan-alasan perubahan sosial. Yang pertama, menghadapi masalah-masalah baru. 2. Ketergantungan pada hubungan antar warga pewaris kebudayaan. Yang ketiga, lingkungan yang berubah. Selanjutnya, ada faktor perubahan sosial. Ada faktor internal. Faktor internal yang pertama ada dinamika penduduk. Dinamika penduduk yaitu pertambahan dan penurunan jumlah penduduk. Kedua, adanya penemuan-penemuan baru yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, ada munculnya berbagai bentuk pertentangan konflik dalam masyarakat. Terus ada faktor eksternal. Yang pertama, adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Yang kedua, adanya bencana alam. Dan yang ketiga, adanya peperangan. Ada juga faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Faktor pendorong ada kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan maju, sistem lapisan masyarakat terbuka, orientasi ke masa depan, masyarakat yang heterogen. Terus ada faktor penghambatnya. Yang pertama, sikap masyarakat yang tradisional, prasangka terhadap hal-hal baru. Anggapan seperti ini biasanya terjadi pada masyarakat yang pernah mengalami hal yang pahit dari suatu masyarakat yang lain. Ketiga, ada adat atau kebiasaan. Biasanya pola perilaku yang sudah menjadi adat bagi suatu masyarakat akan selalu dipatuhi dan dijalankan dengan baik. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama ada evolusi atau perubahan lambat, merupakan perubahan yang terjadi dalam proses lambat dan terdapat suatu rentetan perubahan-perubahan kecil yang berkesinambungan. Contohnya dulu orang berkomunikasi lewat surat dan telepon umum. Kedua ada revolusi, merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar kehidupan masyarakat, contohnya perubahan sistem produksi mesin di Inggris. Ketiga, perubahan kecil merupakan perubahan yang tidak membawa dampak langsung pada masyarakat, contohnya perubahan gaya rambut terbaru. Keempat, perubahan besar adalah perubahan yang mengakibatkan dampak yang besar pada masyarakat, contohnya perubahan sistem pemerintahan. Kelima, perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang sebelumnya sudah direncanakan, contohnya program penyuluhan judul. Keenam, perubahan ini tidak dikehendaki dan diinginkan oleh masyarakat, contohnya pergusuran oleh pemerintahan. Ketujuh, perubahan ini dilakukan untuk memperbaiki suatu sistem, contohnya perubahan pendidikan dari masa ke masa. Kedelapan, perubahan yang sangat mendasar. Kesembilan, kemajuan yang terjadi membuat adanya suatu perubahan, contohnya masyarakat hanya berpendidikan terbatas. Kesepuluh, teknologi yang semakin maju membuat masyarakat menjadi konsumtif, contohnya masyarakat suka mengkonsumtif barang-barang agar lebih memiliki gaya hidup yang mewah. Selanjutnya, kita masuk ke teori-teori perubahan sosial. Ada teori siklus, linier, konflik, dan fungsionalis. Teori siklus adalah teori yang melihat perubahan sebagai sesuatu yang berulang-ulang. Apa yang terjadi sekarang pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Kedua, teori linier. Teori perkembangan atau linier. Penganut teori ini percaya bahwa perubahan dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kompleks. Selanjutnya ada teori konflik. Teori konflik menjelaskan bahwa perubahan sosial dapat berbentuk konflik. Konflik berasal dari pertentangan antar kelas sehingga melahirkan perubahan sosial yang mengubah sistem sosial masyarakat. Selanjutnya ada teori fungsionalis. Teori fungsionalis menyatakan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan yang sedang berlaku merupakan penyebab utama terjadi perubahan sosial. Ketidakpuasan ini tidak dirasakan oleh semua anggota masyarakat. Sebagian anggota masyarakat tidak menginginkan perubahan. Sekian penjelasan materi tentang perubahan sosial dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.